Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya boleh dinyalakan ya, di on kamera ya. Iya. Ya, masih ada yang belum menyalakan kameranya, Ibu tunggu ya. Sebentar dulu ya. Ya. Sambil tunggu teman-temannya, Ibu sambil absen dahulu ya. Ya, Bu. Ini udah ada Amizan ya, terus Sherly, ada Keija, terus Liv, Putri, Susan, ada Raul, Revandian, Rafa, Devika, ada Brilian, Mizan, kemudian ada Fatsya, Sarah, Revandi, ini terus ada Raka Firdaus, ada lagi yang belum Ibu sebut absen. Ini ada yang akun Airin, siapa ya? Kameranya juga belum hidup. Suara Ibu terdengar jelas? Dengar. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Semangat belajarnya. Alhamdulillah. Semangat. Oke, sambil kita menunggu belum mulai pembelajaran nih, kita tepuk semangat dulu ya. Biar di rumah bisa semangat. Kasih Ibu kasih contohnya dulu ya. Tepuk semangat. Semangat kayak gitu. Bisa nggak?
Bisa nggak? Jangan malu-malu ya. Bisa. Bisa dong, kan anak hebat. Ya, kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. 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 Ih, malu-malu nih. Diliatin ya di rumah ya. Jangan malu-malu. Justru enak di rumah kan. Nah, anak-anak, hari ini sudah lama ya, sudah beberapa minggu kita tidak bertemu secara virtual karena memang Ibu sedang ada kegiatan. Hari ini alhamdulillah kita bertemu ya, bisa sapa teman-temannya boleh ya. Karena kan ketemunya di sini ya, di ruang virtual ini. Sambil kita tunggu teman-teman yang mau masuk. Nah, anak-anak, Ibu mau membahas matematika hari ini, ya, karena besok akan ada ulangan matematika, ya. Jadi Ibu mau membahas matematika. Nanti boleh disiapkan dulu alat tulisnya. Kalau yang belum diambil pulpennya, kemudian pensilnya, boleh disiapkan ya. Sudah disiapkan? Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Tapi sebelum belajar pasti kita harus berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu ya. Ada yang pimpin doanya? Siapa yang mau pimpin? Brilian, pimpin doa. Halo? Brilian. Siapa nih yang mau pimpin doanya? Rauf pimpin doa ya. Ya, Kan Bu. sebelum belajar kita harus berdoa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum belajar, kita berdoa dulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Zikni warzuqni fahmat. Bisa nggak nanti mama bilang Ya, berdoanya selesai ya. Mikrofonnya boleh dimatikan ya, karena Ibu mau menjelaskan materi ya. Jadi kalau Susan, mikrofonnya bisa dimatikan. Nah, sambil masih ada yang masuk nih, baru 25 orang. Siap ya, kita mau mulai belajar sebentar. Ibu mau share screen dulu. Kelihatan nggak yang Ibu share? Bu. belum ada Belum ada, Bu. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Ada, Bu. Sebentar ya.
Bentar ya, ini Ibu lagi coba buat di share screen. Kelihatan nggak? Belum ya? Kelihatan, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Ada yang tapi udah ada yang kelihatan Belum, nggak? Bu. Nggak ada, Bu. Udah. Nggak ada, Bu. Udah. Oke, alhamdulillah. Udah nggak ada, Bu. Kenapa? Siapa yang nggak ada? Saya, Bu. Belum siapa? Ini, Bu. Kalau yang nggak muncul, boleh di raise hand, diklik yang gambar tangan. Jadi tahu siapa yang nggak muncul. Kelihatan ya? Yang lain kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke. Kelihatan, Bu. Ini kita masuk ke pembelajaran matematika. Jadi Ibu mau membahas matematika ya. Di sini ada contoh soal. Jadi ada ada sebuah pernyataan itu mengenai garis bilangan. Ya, jadi kalau ada pertanyaan 3 langkah ke kanan dari titik 2 pada bilangan adalah titik. Pertama kamu buat dulu nih garis bilangannya, ya. Membuat garis bilangannya menggunakan penggaris ya. Nah, kemudian dikasih keterangan 0 itu sebagai penyeimbang ya. 0 berada di tengah. Yang sebelah kanan itu berarti bilangan positif. Ya, kemudian yang sebelah kiri adalah bilangan negatif. Sekarang kita tentukan, jadi kalau ada soal atau pernyataan seperti ini, pertama yang harus kamu buat adalah membuat garis bilangan. Ya, setelah dibuat garis bilangan, lihat pernyataannya. 3 langkah ke kanan dari titik 2. Berarti kamu ada diri istilahnya ya, kamu sedang berada di titik 2 di sini. Ya. Kemudian 3 langkah ke kanan. Berarti berjalannya ke kanan, ya. Sebanyak berapa langkah? Sebanyak 3 langkah. Nah, ini Ibu seperti ini ya. Ini 1 langkah. Kemudian ini 2 langkah. Kemudian ini 3 langkah. Berarti sekarang posisinya dia ada di angka berapa? 5. Ya, betul. Berarti nanti jawabannya di sini ada di titik 5 ya. Nah, nanti ini tandanya berarti pindah jadi ke sini. Atau kamu bikinnya ada 2 ya. Ini yang pertama, kemudian ini yang keduanya di sini. Boleh dibedakan, misalnya ini warnanya kita ganti jadi warna lain. Artinya ini bentuknya, maksudnya posisinya berbeda ya. Ini posisi awal, ini posisi akhir. Jawabannya adalah 5 ya. Ingat-ingat seperti ini ya. Kemudian ada contoh berikutnya. Ya. Di sini 5 langkah ke kiri dari titik 3 pada bilangan. Nah, berarti kita berdirinya atau posisi pertama ada di angka positif 3 atau negatif 3?
Positif 3, betul. Ada di sini ya. Kemudian jalannya ke kiri. Nah, berarti ke arah sini jalannya. Sebanyak berapa langkah? 5 langkah. Betul. Kemudian 2, 3. Terus, maaf. Geser ya, salah geser. Lima. Berarti sekarang ada di posisi berapa? 2. Ada posisi Negatif 2. negatif 2, bukan 2 ya. Jadi negatif 2. Jadi jawabannya di sini adalah negatif 2. Ya. Mudah ya? Nah, selanjutnya Ibu lanjut ke contoh berikutnya. Ya. Di sini ada sebuah soal atau pernyataan ya. Diketahui bilangan A itu sama dengan negatif 12. B-nya adalah berapa B-nya? Positif 7. Ya, positif 7. C-nya? Negatif 8. Negatif 8. Jika dimasukkan dalam hitungan dalam kurung A ditambah B dikurang negatif C. Nah, berarti apa hasilnya? Ya, akan menghasilkan bilangan berapa? Berarti kamu masukkan. Ya, cara pengerjaannya bagaimana? Masukkan angkanya. A itu tadi berapa? Negatif 12. Kita masukkan negatif 12 ditambah B-nya berapa? 7. Kemudian tutup kurungnya. Nah, kemudian dikurang Negatif 8. ya negatif 8 karena kan dia min C ya. Seperti ini. Nah, kemudian di sini yang tandanya berbenturan. Kalau Ibu bahasanya gitu ya. Dia kan nih yang di dalam kurung ini negatif 8 negatif 8 negatif 8 ya. Nah, itu kita ubah dulu. Jadi positif 8 ya. Ini yang depan kita biarkan terlebih dahulu, kemudian yang di dalam kurung ini, yang ini kita ubah dulu kan, karena dia jadi bentuk perkalian negatif dengan negatif, maka akan jadi positif. Jadi dia positif 8. Nah, setelah seperti ini baru kita kerjakan, ya. Negatif 12 ditambah 7 berapa? 19. Negatif 5. Negatif 12. Nah, kalau seperti ini caranya, lihat bilangan negatifnya lebih besar atau lebih kecil. Berarti dia hasilnya akan negatif. Jadi kita kerjakan yang di dalam kurung dulu ya, yang ini yang di depannya dulu. Berarti hasilnya akan negatif. Terus kita cari selisihnya. 12 dikurang 7 berapa? 12 dikurang 7 adalah 5. Jadi negatif 12 ditambah 7 hasilnya adalah negatif 5. Nah, kemudian negatif 5 dikurang 8. Ya. Karena kita sudah mengerjakan yang depan, sekarang kerjakan yang belakang. Negatif 5 dikurang 8.
Ya, berarti jawabannya adalah 3. negatif. Kan dia negatif 5. Posisi dia Oh, ada posisi di 3, Bu. negatif 3. 3. Nah, kalau misalnya pakai garis bilangan, bagaimana? Jadi dia adanya 5 di sebelah kiri. Kemudian dia jalan lagi ke kiri sebanyak 8 langkah. Berarti dia posisinya ada di negatif 13 ya. Karena kan negatif 5, negatif 8. Jadi kalau misalnya pakai garis bilangan, nih Ibu buat di sini ya. Kalau menggunakan garis bilangan, posisinya nih negatif 5 misalnya ada di sini. Ya, jadi pertama kita buat pakai garis bilangan. Ini kalau mengerjakannya menggunakan garis bilangan ya. Posisinya pertama di sini, ya kan? Negatif 5. Kemudian dikurang, berarti jalannya itu ke kiri. Ya. Sebanyak 8 langkah, ya. Dari sini pindah 1 langkah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan posisi terakhirnya ada di negatif 13. Jadi jawabannya adalah negatif 13. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Enggak, Bu. Ya, ini Tidak. kalau menggunakan Iya, tidak, betul. bilangan ya. Nanti sama-sama akan kita pelajari ya. Selanjutnya ini ada soalannya. Ya, hasil dari 12 ditambah negatif 6. Nilai dengan negatif 10 ditambah 6. Nah, Coba kalian buka. Halaman 5. jadi karena dia senilai, berarti Ibu buat persamaan. Persamaan itu diubah dengan tanda sama dengan ya. Karena dia senilai artinya. Jadi 12 ditambah negatif 6 nilainya hasilnya akan senilai dengan negatif 10 ditambah N. Nah, yang jadi pertanyaan nilai N adalah berapa? Seperti itu ya. Nah, sekarang kita hitung. 12 ditambah negatif 6. Ya, di sini ada tanda yang berdekatan ya, berarti positif dengan negatif maka menjadi negatif ya. Jadi 12 dikurang 6 ya sama dengan min 10 ditambah n ya. 12 dikurang 6 berapa?
6. 6. Ya, 6. 6 sama dengan min 10 ditambah n. Berarti min 10 ditambah n hasilnya adalah 6. Berapa nilai n? Berarti cara menghitungnya bagaimana? 16. Berarti n-nya adalah 16. Cara menghitungnya adalah 6 ditambah 10 ya. Berarti nilai n adalah 16. 16. Iya, bisa ya seperti itu. Ini tadi hasilnya dipindahkan ke dalam soal. Kemudian ada lagi contoh soal berikutnya. Contohnya ada jumlah dua bilangan bulat adalah negatif 30 jika bilangan pertama negatif 35, bukan dikurang ya, negatif 35. Bilangan kedua adalah, berarti A adalah bilangan pertama, kemudian B itu bilangan kedua, dan C adalah jumlah kedua bilangan. Nanti kita bikin persamaannya seperti ini. Ya. Nih, jadi kita masukin dulu bilangan pertamanya tadi adalah negatif 35. Bilangan keduanya belum diketahui. Kemudian jumlah dari kedua bilangan adalah negatif 30. Ya. Berarti kalau menghitungnya bilangan pertama ditambah bilangan kedua, A ditambah B sama dengan C. Nah, yang ditanyakan adalah nilai B-nya. Ya. Berarti kalau untuk menghitung B itu caranya dengan C dikurang A. C-nya berapa tadi di soal? 30. Negatif. Negatif 30. Iya, negatif 30 dikurang A-nya? Negatif 35. Negatif 35. Seperti ini ya. Kemudian kita hitung negatif 30. Berarti di sini kan ada yang berdekatan ya. Negatif dengan negatif jadi positif. Ya. Berarti di sini positif 35. Negatif 30 ditambah positif 35 hasilnya adalah, lihat, tanda positif sama negatif yang lebih besar bilangan mana? Negatif. Positif. Hasilnya akan positif ya. Iya, kalau positif nggak usah ditulis di depannya ada tanda plusnya ya. Berarti positif. Cara menghitungnya dengan mencari selisih. Selisih itu dikurang, yang banyak kurang sedikit. 35 dikurang 30 adalah 5. Jadi jawabannya bilangan keduanya adalah Negatif. Positif 5. negatif. Ya, positif 5 atau 5. Ada pertanyaan lagi nggak sampai sini? Ada, kalau ada yang mau nanya nggak apa-apa. Lanjut lagi ya. Lanjut. Di sini ada soal. Suhu siang hari di Sydney mencapai negatif 10 derajat Celcius. Suhu terdingin pada musim hujan di Jakarta adalah 19 derajat Celcius. Perbedaan suhu kedua kota tersebut adalah, ya, di sini kita mau cari selisih ya, perbedaannya antara suhu di Sydney dengan suhu di Jakarta. Ya. Berarti di sini suhu di Jakarta ya. Cara ngitungnya suhu yang tertinggi
dikurang suhu terendah. Suhu tertinggi itu yang 19 derajat Celcius ya, karena dia positif. Positif dengan negatif itu berarti kan yang paling besarnya merupakan yang di Jakarta ya. Suhu tertingginya adalah 19 dikurang suhu terendahnya adalah negatif 10 ya di sini. Berarti 19 dikurang negatif 10. Nah, yang berdekatan ini berarti tandanya akan berubah menjadi positif. Ya, berarti 19 ditambah 10. Jawabannya adalah 29. Jadi perbedaan suhu kedua kota tersebut adalah 29 derajat Celcius. itu untuk mencari soal yang seperti ini. Ya, jadi jawabannya 29 derajat Celcius perbedaan suhunya. Ibu lanjut lagi ya. Ada pertanyaan nggak di sini? Kalau nggak jelas silahkan tanyakan ya. Atau kalau misalnya Bu Guru nanti tanyanya di WA saja boleh? Boleh. Misalnya malu Bu Guru tanyanya kalau di sini nanti kurang jelas, silahkan ya. Kemudian lanjut ke soal berikutnya. Pada sebuah garis bilangan, Denny meletakkan biji jagung pada angka 6. Berarti kamu buat dulu garis bilangan nih kayak gini. Ya. Dia meletakkan biji jagung di angka 6. Nah, berarti kita pakai ini aja. Menggunakan iPhone ya, berarti di sini. Anggap ini biji jagungnya. Posisinya ada di angka 6. Kemudian Dira meletakkan jagung pada angka 3. Berarti dia ada di angka 3. Denny di angka 6, Dira di angka 3. Jarak kedua biji tersebut adalah, jarak kedua biji jagung mereka adalah, nah kamu hitung ya jaraknya nih di sini. 1, 2, 3. Jadi jaraknya ada 3. Ya, jaraknya 3 titik. Kemudian Ibu lanjutkan lagi. Jalannya adalah 3 titik. Berikutnya, suhu es krim saat dimasukkan ke dalam freezer 15 derajat Celcius. Setelah beberapa jam, turun suhunya sebesar 28 derajat Celcius. Suhunya turun ya, lebih dingin. Nah, suhu es krim dalam freezer sekarang adalah caranya begini. Perubahan suhu itu menghitungnya suhu awal dikurang suhu akhir. Ya. Tapi yang ditanyakan di sini adalah berarti suhu akhir ya, bukan perubahan suhu. Berarti cara menghitungnya suhu akhir sama dengan suhu awal dikurang perubahan suhu. Ya, perubahan suhunya kan 28 derajat Celcius ya. Suhu awalnya tadi 15 derajat Celcius. Berarti suhu akhir sama dengan 15 dikurang 28. Jawabannya berapa? Negatif 13. Ya, iya. Kan ini positif 15, negatif 28. Bilangan yang paling besar adalah bilangan negatif. Berarti hasilnya akan negatif. Kemudian 28 dikurang 15 adalah 13. Jadi suhu es krim sekarang itu negatif 13 derajat Celcius. Jadi soal yang mengenai perubahan suhu. Selanjutnya
Ada soal berikutnya nih. Oh, kamu diminta gambarkan garis bilangan yang menunjukkan operasi hitung negatif 7 dikurang negatif 4 sama dengan negatif 3. Jadi pertama kita tentukan posisi awal. Posisi awal kamu berada di angka 0, ya. Berarti karena kamu nih posisi awal, kemudian berjalannya negatif 7. Negatif berarti berjalannya ke kiri, ya. Sebanyak berapa langkah? 7 langkah. Dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Sebanyak 7 langkah. Kemudian dikurang berarti dia berbalik arah, ya. Dia berbalik arah. Horizontal. Kayaknya sih geser. Oke, dia berbalik arah. Kemudian dia berjalannya sebanyak 4 langkah, ya. Berarti dia ke ini 1, 2, 3, 4. Nah, jadi posisi akhirnya dia ada di Negatif 3. 3. awalnya di sini warnanya beda. Kamu mesti gambar orang ya, tapi hanya perlu ditandakan saja dalam garis bilangannya. Ada pertanyaan? Ya, ada Bu. Ada? Tidak. Tidak. Terus ada contoh berikutnya. Seorang pengunjung naik lift dari tempat parkir. Tempat parkirnya berada 4 lantai di bawah lantai 2. Posisinya ada di posisi awalnya ada di lantai 2. Di lantai 2 ya, di bawah lantai 2. Ini posisi awalnya di sini ya. Kemudian berada 4 lantai di bawah, berarti ke kiri 4 langkah kan? Ya, 1, 2, 3, 4. Jadi dua nih posisi tersebut di tempat parkir ya. Nah, dia mau naik berapa lantai? 6 lantai. Berarti dia gesernya ke kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dia ada di lantai berapa? 4. 4. Berarti dia keluar berada di lantai 4. 4, Pak. Iya. Ini diingat-ingat ya. Posisi dia tadi ada di sini.
ya. Ada di bawah, ada di tempat parkirnya. Ada pertanyaan lagi nggak, Nak? Ini besok ulangan ya matematika dipelajari. Hari ini ada soal, nanti Ibu kirim di Google Classroom ya. Kalau buku matematikanya nggak ada ya yang di rumah ya, karena dari sekolah nggak ada buku matematika ya. Aduh. Punya Bu. Nggak ada yang punya. Saya Bu. Saya. Saya punya Bu. Saya punya Bu. Saya punya Bu. Ibu pernah share yang digital ya? Iya Bu. Nah, kalau Nggak ada Bu. buka digital tugasnya belum punya, nanti Ibu kirim di grup ya, di grup WA. Atau kalau misalnya ntar Ibu kirim fotonya aja, foto tugasnya di di grup WA aja ya, atau di Google Classroom, biar sekalian kamu masukin tugas ya di Google Classroom ya, nanti dibuka Google Classroom-nya ya. Iya Bu. Ibu masukin di Google Classroom, nanti buat yang nggak punya buku, kalau yang punya buku mau lihat halamannya Ibu kasih sebentar, boleh dibuka. Ada di halaman, tunggu. Lihat dulu. Bentar ya, Ibu lihat nih. Ibu juga bukunya download. Oke, yang digital. Ada di Play Store sebenarnya, kalau mau dibuka juga bisa. Bentar ya. Ada di halaman 49 kalau yang punya bukunya. Di buku matematika 49 nomor 4. Ada, ketemu yang punya bukunya? Ketemu Bu. Ketemu ya. Yang seperti ini bukan Bu? Mana? Ya, yang nomor 4-nya ya. Iya Bu. Itu yang punya buku cetak. Kalau yang nggak punya, nanti lihat di Google Classroom-nya ada, Ibu masukin ke sana ya. Kemudian ada tugas SBDP itu membuat gerakan tari. Contoh gerakannya ada di Google Classroom, nanti Ibu masukkan ya untuk jam kedua, jam 9.30. Jadi SBDP baru bisa diakses jam 9.30. Nanti kamu buat video mengenai gerakan tari. Ada contohnya bagaimana gerakannya ya. Itu untuk tugas hari ini. Matematikanya ada di halaman 49 ya. Brilian. Brilian ada bukunya. Yang buku digital, Bu. Oh iya, ya nggak apa-apa, sama aja sih. 49 ya. Ibu juga lihat ya pakai yang buku digital ini. Karena memang di sekolah kemarin buku matematikanya nggak banyak, nggak ada. Udah dicarinya. Jadi kalau ada yang beberapa yang mungkin beli di luar ya. Kalaupun nggak mesti beli sih, kan bisa download juga bisa. Ada pertanyaan nggak, Nak? Iya. Enggak. Tidak ada Bu. Tidak ada Bu. Bingung ya, kadang mau tanya apa ya Bu, nanti kalau udah ngerjain soal baru bingung gitu ya. Jadi kalau ada kesulitan, atau ada yang nggak jelas, WA Ibu aja, Ibu ini nggak jelas bagaimana gitu ya. Jangan sungkan, jangan takut ya, nggak apa-apa. Jadi kalau jangan nanti malah kesel sendiri di rumah, mamahnya nanti dimarah-marahin, jangan ya.
Aduh, aku nggak bisa nih mah gitu. Jangan, kalau nggak jelas boleh tanyakan ke ibu, silahkan. Ibu ini bagaimana gitu ya. Jangan takut-takut WA, silahkan. Insya Allah pasti ibu jawab ya. Ibu rasa untuk hari ini udah cukup ya. Tadi jangan lupa besok belajar untuk persiapan ulangan matematika. Materinya tentang bilangan bulat, dari yang garis bilangan, dari yang pembelajaran pertama ya, kemudian operasi hitungnya, itu juga dipelajari. Sampai yang tadi Ibu jelaskan juga dipelajari. Nanti Ibu kirim ke grup PowerPoint yang tadi ya, buat kamu baca-baca. Ya, berdoa dulu ya. Semangat nggak? Foto dulu ya. Kita foto dulu ya. Senyum, kameranya dinyalain. Masih semangat nggak nih? Kayaknya ngantuk ya. Kameranya dinyalakan. Ada 1, 2, 3. Lagi. Lagi. 1, 2, 3. Ya, baca doa dulu. Belum selesai, kita tutup doa dulu. Siapa yang mau pimpin doanya? Tadi Rauf udah pimpin. Siapa yang mau? Nggak ada doa, ya udah Ibu yang pimpin doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup pembelajaran kita ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ada pertanyaan nggak? Kira-kira ada yang mau ditanyain untuk hari ini? Nanti untuk tugas yang belum bisa dilihat di Google Classroom ya. Dadah. Kenapa? Nyoba aja Bu, penasaran ini apa. Oh, iya.